Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, dari kelompok 2 dengan anggota Andre Junior Siva dan juga Abang Arif Yusuf. Pada video ini, kami akan membahas terkait tentang resiko terbesar dalam implementasi sistem ERP di perusahaan. Ini merupakan tugas UAS mata kuliah Manajemen Risiko dan Kualitas Sistem Informasi. Langsung saja ke bagian apa itu ERP. ERP sendiri merupakan sebuah sistem yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk menjawab atau mungkin memenuhi panggilan-panggilan atau keinginan atau ekspektasi dari masyarakat maupun global. Yang di mana masyarakat global saat ini, terutama di era digital ini, sangat menginginkan hal-hal yang serba cepat dan juga tepat dan terutama cepat, tepat dan terarah. Oleh karena itu, integrasi sistem ERP ini adalah hal yang tepat. ERP ini sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis ke dalam suatu platform terpadu, yang dimana perusahaan akan dengan mudah untuk mengawasi serta menjalankan dan memandu perusahaannya melalui sistem ERP ini sendiri. Dan proses-proses transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dapat transparansi yang dapat diketahui oleh banyak pihak. Teknologi ERP ini sendiri mencakup berbagai fungsi penting seperti manajemen keuangan, pengelolaan rantai pasok, hubungan pelanggan atau customer relationship, serta pengendalian sumber daya manusia atau SDM. Oleh karena itu, walaupun sistem ERP ini nampaknya begitu bagus dan membantu perusahaan, tetapi akan ERP sendiri banyak hal, memiliki hal-hal yang tidak tampak, yang dimana perusahaan tidak ingin yang dimana hal ini membuat perusahaan tidak ingin mengadaptasi ERP. Permasalahan atau pertanyaan yang sering timbul pada saat ingin mengimplementasikan ERP ini sendiri adalah apa saja risiko yang muncul saat implementasi ERP ini diterapkan di perusahaan. Kemudian, mengapa risiko-risiko tersebut seringkali menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi, serta bagaimana perusahaan dapat mengatasi risiko yang timbul dari implementasi ERP ini sendiri. Walaupun terdapat permasalahan umum, di sini akan coba kami jelaskan sedikit bagaimana cara untuk mengurangi dari permasalahan implementasi ERP ini sendiri. Yang pertama ada perancangan strategis, yang dimana pada perancangan strategis ini pemilihan kualitas perangkat lunak serta pelatihan staf sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resistensi, terutama dari para karyawan, terhadap perubahan pada saat implementasi ERP ini sendiri. Lalu ada pelatihan dan juga manajemen perubahan. Ini, ini sangat penting karena pelatihan dan manajemen data perusahaan ini berfungsi sebagai pelatihan, atau mungkin lebih tepatnya perusahaan wajib memberikan pelatihan kepada staf untuk memaksimalkan kinerja dari ERP ini sendiri, serta mengurangi resistensi daripada karyawan terhadap perubahan dan memastikan sistem baru dapat diterapkan dengan lancar. Kemudian ada integrasi data. Data yang diterapkan atau dengan diterapkannya sistem ERP memungkinkan penyatuan informasi dari berbagai sumber, maksudnya dari berbagai departemen di perusahaan tersebut, yang dapat meningkatkan efisiensi dan juga pengambilan keputusan secara bijak. Lalu ada tantangan dari implementasi ERP ini sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin kedua, bahwa ERP ini banyak sekali permasalahannya, maka tantangan dari implementasi ERP sendiri juga ada. Yaitu ada pertama, project management. Implementasi ERP sendiri memerlukan beberapa fase, yaitu ada penemuan dan perencanaan desain, lalu ada pengembangan, mitra, pengujian, serta penerapan, dukungan, dan juga pembaruan pasca peluncuran. Setiap fase-fase ini tentu memiliki tugas-tugas yang penting, dan semua elemen harus tetap pada jalurnya untuk memastikan ERP ini bekerja dengan baik. Lalu ada project planning. Perusahaan itu seringkali meremehkan waktu dan anggaran yang diperlukan untuk implementasi ERP yang sukses.
Salah satu penyebab yang paling umum dari pem, dari pembekalan anggaran ini adalah kopi awal. Menurut Statista, mengembangkan rencana secara jelas dan realistis sejak awal dapat membantu menghindari permasalahan atau masalah yang akan timbul ke depannya. Kemudian ada integrasi data atau data integration merupakan salah satu keunggulan utama dari ERP. ERP sendiri menyediakan sumber data tunggal yang akurat untuk perusahaan. Langkah utama dalam implementasi ERP adalah mitigasi data yang biasanya melibatkan pemindahan data dari berbagai sistem lama ke dalam database ERP. Kemudian ada data quality. Setelah menemukan sumber data, maka perusahaan mulai berpikir atau mulai mencoba untuk mitigasi data ke dalam ERP. Tetapi hal ini akan melibatkan latihan dalam akan melibatkan orang-orang dalam membersihkan data karena oh untuk data quality ini sendiri, perusahaan akan melibatkan beberapa orang, terutama orang-orang yang ahli dalam bidangnya untuk mengecek atau memastikan data tersebut, Terut- dan menghindari beberapa hal seperti data tersebut menjadi duplikat atau data tersebut korup dan sejenisnya. Lalu ada change management. Implementasi ERP tidak hanya sekedar berlari dari sistem software lama ke software baru, tetapi ini juga merombak proses bisnis itu sendiri. Untuk memanfaatkan peningkatan efisiensi dan produktivitas dari hadirnya solusi ini, maka perusahaan juga harus mau untuk melatih karyawan dalam menggunakan ERP ini sendiri. Kemudian ada cost cost overruns, di mana proyek ERP akan memang dikenal untuk menghabiskan anggaran pada awal. Tetapi percayalah, penerapan ERP dan menghabiskan dana di awal ini eh, kiranya akan menjadi setimpal jika dilihat untuk kedepannya, dikarenakan perusahaan dapat menghemat anggaran dari untuk pegawai-pegawainya. Kemudian ada continuous improvement, di mana ERP ini sendiri merupakan sistem yang dapat digunakan secara jangka panjang. Oleh karena itu, ERP ini sendiri memiliki kemampuan adaptasi jika perusahaan tersebut telah berkembang. Di mana jika perusahaan telah berkembang, maka perusahaan tidak perlu lagi untuk mengganti secara keseluruhan dari sistem ERP ini sendiri. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Arifin Yusuf. Tempat dan waktu dipersilakan, Bang. Baik, terima kasih Bang Ardian. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari implementasi tersebut. Yang pertama, efisiensi operasional. Proses-proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat berjalan lebih cepat dan dapat terotomisasi. Dengan diterapkannya otomisasi tentunya akan mengakses waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang ada, seperti pemrosesan pesanan, pengelolaan inventaris, dan pelaporan keuangan. Dengan diterapkan ERP, perusahaan dapat meminimalisir risiko seperti duplikasi data, human error, dan sejenisnya. Yang kedua, peningkatan layanan. Sistem ERP memungkinkan perusahaan memberikan layanan yang lebih responsif dan lebih akurat kepada pelanggan. Terlebih lagi jika perusahaan memprogram ERP untuk dapat mengakses data secara real time, yang dimana hal ini akan sangat membantu dalam peningkatan layanan kepada pelanggan. Dan yang selanjutnya, transparansi dan akurasi data. Dengan menerapkan IRP, data dari berbagai departemen dapat disatukan dalam sebuah platform terpusat. Hal ini akan memberikan visibilitas dan transparansi yang lebih baik karena data yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Dan yang keempat itu penghematan biaya, di mana
meskipun implementasi ERP memerlukan modal yang besar di awal, tetapi jika berhasil diimplementasikan, maka sistem ini dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya operasional ke depannya. Dengan peningkatan efisiensi dan proses yang terotomisasi, maka perusahaan dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja. Untuk yang kelima itu skalabilitas untuk pertumbuhan. IRP dirancang untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Hal ini berarti jika IRP dapat disesuaikan dengan kebutuhan baru dari perusahaan yang telah berkembang, pada fase ini IRP memungkinkan untuk mengadaptasi kebutuhan baru dari perusahaan tanpa harus melakukan penggantian total ke sistem baru. Yang selanjutnya itu kepatuhan regulasi. Di mana sistem dari ERP seringkali dilengkapi dengan alat untuk membantu perusahaan dalam memenuhi peraturan dan standar industri. Hal ini meliputi pelacakan audit, dokumentasi yang jelas, pengelolaan data yang aman, dan sejenisnya. Dan yang ketujuh itu manajemen risiko yang lebih baik. Dengan visibilitas data yang lebih baik, tentunya perusahaan dapat mengidentifikasi data, mengelola risiko dengan lebih baik. Yang kedelapan itu peningkatan keunggulan. Dengan adanya IRP, efisiensi dari perusahaan dapat meningkatkan dengan pesat. Layanan terhadap pelanggan dapat lebih unggul serta meningkatkan kemampuan adaptasi perusahaan. Dengan berbagai macam keunggulan yang diberikan, kemungkinan perusahaan untuk membangun landasan yang kuat untuk mengembangkan strategi bisnis yang inovatif dan berkelanjutan. Dan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk implementasi ERP, yaitu kesiapan organisasi. Yang pertama, kesiapan organisasi. Sebelum melakukan implementasi ERP, perusahaan harus memastikan terlebih dahulu kesiapan anggota dan organisasi, termasuk kesiapan teknologi, budaya kerja, sumber daya, karyawan juga perlu dipersiapkan untuk menghadapi perubahan yang ada. Yang kedua itu perencanaan yang matang. Dalam implementasi ERP memerlukan perencanaan yang rinci, mulai dari penjadwalan, alokasi anggaran, dan identifikasi risiko. Yang selanjutnya adopsi teknologi baru, mengintegrasikan inovasi seperti cloud, ERP, dan AI yang dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas operasional dan ERP itu sendiri. Yang keempat itu evaluasi berkelanjutan. Perusahaan itu perlu mengevaluasi kinerja sistem ERP secara berkala. Manajemen risiko merencanakan dan mengelola risiko implementasi ERP seperti kegagalan sistem, data yang rusak, atau ketidakcocokan proses. Hal ini sangat penting untuk keberhasilan dalam penerapan ERP. Yang terakhir adalah kesimpulannya itu dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa IRP itu merupakan solusi strategis yang sangat penting bagi perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing di pasar global. Keberhasilan implementasi IRP bergantung pada faktor-faktor seperti perencanaan strategis yang matang, pelatihan SDM yang komprehensif, manajemen perubahan yang efektif, serta integrasi data yang baik. Eh, Perusahaan perlu memahami bahwa implementasi ERP itu bukan hanya penggantian sistem teknologi, tetapi juga transformasi bisnis secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan holis- holistik yang mencakup perencanaan yang tepat, manajemen risiko yang arah, serta evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi ERP tersebut. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.